Dalam era transformasi digital, semua hal harus dilakukan secara efektif dan efisien. Maka dari itu Tech Info hadir untuk kalian yang lagi sibuk mungkin atau yang lagi ngapain untuk ngedengerin sambil jalan aktivitasnya. Dengan ini episode perdana bersama gue Jordan Lesusa. Selamat datang di Tech Info episode perdana. Oke, di episode perdana sekarang gue udah sama dua orang expert ya, bisa dibilang bener expert, betul, expert dalam sebuah hal yang bisa kita bilang tuh kalau menuju career shifting atau perkenalan tentang IT, itu IT Bootcamp. Langsung aja ya, gue mau kenalin. Ada di sini ada Ko Bobby dan Vina Panduwing bukan. Say hi dulu kepada semua penonton di sini. Say hi. Halo. Apa kabar kok, Mbak Vina? Baik. Oke. Puasa? Saya enggak. Oh lagi enggak. Oke. Oh lagi enggak atau enggak? Oh emang enggak. Semuanya memang enggak. Oke. Boleh perkenalan dulu mungkin dari Ko Bobby dulu. Oh iya, saya di sini di Indo Cyber ya udah sebagai training manager sebenarnya. Oke. Saya sendiri sih saya udah mulai trainingin kandidat ya, anak-anak fresh graduate sebenarnya udah dari 2014. Cuman waktu itu saya ngajar itu sambilan gitu. Jadi saya ngerjakan project di sini, bantu bikin produk, sesekali ngajar dari 2014. Tapi benar-benar jadi training manajernya benar-benar full kontribusi khusus untuk trainingnya itu 2018, pertengahan 2018. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Oke. Kalau dari Mbak Vina sendiri? Terjun di trainer itu tahun 2018 19 ya. 19 awal. ya, 19 awal. Oke, Ya, dan itu udah sebelumnya langsung bukan ada. trainer, developer. Oke, sebelumnya developer. Kalau boleh Iya. tahu developer apa tuh, Mbak? .net. .net. Iya. Oke, front end, back end? Back end Full stack. Full stack ya, stack. lebih ke Iya. full stack ya. Oke. Jadi total sampai sekarang itu udah kira-kira ada berapa orang yang di train? Waduh, kalau ngitungin Orang sih kelasnya lebih dari susah 10 ya. ya? Iya. Ini kan ada program baru ya, kita IT consultant ya. Ini udah jalan kelas ke-37. Tapi sebelumnya itu udah sempat kayak 20 lah. Jadi kurang lebih mungkin sudah 57 kelas gitu. Oke. Ya, satu kelas mungkin ya kita ada beda-beda sih, tapi sekarang di satu kelas 30 orang ya. Dulu kelas lebih sedikit ya, mungkin 23. Ya dirata-ratain lah kurang lebih segitu. Oke, wow bisa. Mungkin nyampe 1000 ya sampai sekarang ya. Ya, Bisa mungkin, jadi ya. iya. Mungkin ya salah satu penontonnya udah ada yang sempat diajarin sama Ko Bobby dan Ya, Mbak Vina mungkin. di sini. Pasti ada sih sebenarnya. Mungkin. Oke. Mungkin mulai lebih ke personal karirnya deh. Mau nanya starting point dari Ko Bobby sama Mbak Vina itu gimana? Mungkin siapa duluan? Awal kenal dengan dunia programming. Oh, Pastinya sebagai coach pasti harus kenal dong sebagai programmingnya seperti apa gitu kan? Oke. Mungkin saya dulu kali ya. Iya ya boleh. Ya emang saya sih dari awal juga kuliah udah ini sih, emang udah pilih IT gitu. Oke. Dan saya tipikal orang yang cukup hati-hati ya dalam milih ya. Jadi dari SMA tuh saya juga udah nyisain waktu untuk belajar programming sebenarnya. Tapi tujuannya bukannya supaya jago programming, supaya nggak salah pilih jurusan, nggak salah pilih fakultas gitu. oke. Jadi passionnya emang sebenarnya dari SMA udah dibangun. Oke. Jadi bahkan pas masuk kuliah, lulus gitu emang udah pemikirannya emang udah pasti straight nih ke karir di situ gitu loh. Entah kerja di mana, di negara mana, di kota mana itu nanti, tapi Ya. IT-nya udah pasti gitu. Terus ya waktu itu saya kebetulan beruntung ya dapat kesempatan untuk kuliahnya di Sydney di Australia gitu. Oke, lulusan Aussie. Lulusan Aussie ya. Oke. Oke. Nah, waktu itu kan saya kan overseas ya, berarti ya anak Indonesia yang di sana. Memang aturannya itu untuk orang overseas di sana saya nggak boleh ambil S1 doang. Saya harus ambil diploma, ambil bachelor juga S1. Jadi dua-duanya saya lewatin. Oh, oke. Untuk orang lokal mereka boleh langsung dari senior high school, dari SMA Langsung ke S1-nya. boleh langsung masuk ke bachelor. sana. Kalau saya nggak boleh gitu loh. Saya memang harus lewatin diploma. Tapi kalau nilainya bagus, saya bisa fast track. Ujung-ujung tetap bisa kelar kuliah tuh kurang lebih 3,5 tahun tetap gitu. Oke. Tetap ya akhirnya dapat sih fast track. Nah, terus pas saya diploma, pas awal mulai selesai udah selesai diploma, Iya, kebetulan nilai bagus lagi diploma. Kebetulan ya. Kebetulan. Nah, kalau nggak bilang nggak mau sombong gitu. Kebetulan nilai bagus lah, kebetulan nilai bagus.
bukan nomor 1 sih waktu itu punya temen orang Turki, dia yang ranking 1, saya peringkat 2-nya gitu. Tapi dari peringkat 1 sampai peringkat 3 itu dipilih untuk kerja di kampus kita. Jadi kita kerja part time. Memang kan waktu itu mahasiswa visanya cuma bisa kerja part time 20 jam per minggu gitu, per week ya. Nah, di situ udah dipilih udah kerja sebagai front end developer sebenarnya langsung. Jadi saya kerja sebagai front end developer sambilan kelarin S1-nya gitu. Jadi udah sana. Nah, tapi setelah lulus lanjut kerja di sana. Kerja di sana tetap. Jadi udah kerja part time dari zaman selesai diploma, selama S1 saya kerja part time, selesai S1 kerja full time, 2 tahun pulang ke Indonesia. Nah, waktu itu pulang ke Indonesia gak lama langsung masuk Indocyber, diterima di Indocyber. Kerja di Aussie itu udah masuk dalam IT semuanya? Udah. S apa tuh, Go? Banyakan front end ya jujur. Kebanyakan front end ya. Waktu itu di sana karena atasan juga lihat saya, wah visanya nggak permanen nih. Soon or later dia bakal go home gitu. Jadi saya waktu itu mau full stack, agak kurang percuma lah latih dia. Karena visanya itu juga mau kasih karir dia seberapa lama, atau ujung-ujungnya dia akan pulang kan gitu. Berangkat dari front end berarti. Berangkatnya saya dari front end. Nah, sampai Indocyber baru saya pegang fullstack.net. Pertama kali pegang fullstack.net. Jadi berangkatnya mirip kayak Vina, fullstack.net. Kalau ngitung dari awalnya sih emang front end, pas di Indocybernya sama-sama fullstack.net. Tiba-tiba jadi instruktur, siapa yang ngajakin kau? Itu juga kecelakaan. Kecelakaan banget. Jadi instruktur sejarahnya seru, jadi kecelakaan. Jadi saya mulai kerja di Indocyber nih dekat-dekat akhir 2014. Kalau nggak salah Oktober atau November 2014. Saya waktu itu direkrut sama satu orang, itu senior saya, orangnya pintar banget ya. Dia .NET tapi dia sebenarnya jagoan back end banget gitu. Waktu itu Indocyber tuh kebetulan lagi lebih butuh front end. Wah, ini oke juga nih ketemu orang yang memang karirnya bekas front end dan dia semangat ke .NET gitu. Jadi saya waktu itu ditaruh di project sama ditempatkan di project pembuatan produk juga yang butuh kalau ada front end-nya nih si Bobby bisa bantu gitu. Nah, kenapa cerita jadi instruktur? Jadi sebenarnya waktu itu bootcamp tuh sudah dijalankan sama Indocyber sambilan. Nah, mestinya senior saya nih yang mimpin saya nih kan, dia hire saya. Mestinya dia yang ngajar. Jadi waktu itu dia ada izin mau nganter istrinya ke dokter, gitu. Dia kasih tahu tuh mendadak gitu. Hari Jumat dia bilang, Bob, saya Senin nanti mau bawa istri nih ke rumah sakit nih, ke dokter nih gitu. Terus bilang, terus Pak, ya Senin kelasnya nggak ada yang ngajar. Bob, tolong gantiin. Saya waktu itu tegang juga kan. Saya nggak ada persiapan, nggak ada. Jumatnya tuh dikasih tahu udah pulang kerja lagi jam 5.30 gitu kan. Gitu. Orang udah mau maghrib gitu. Tiba-tiba Bob, nanti Seninnya gantiin saya. Saya kaget juga gitu kan. Belum ada persiapan, belum ada apa. Nah terus si bapaknya ini, senior saya ini, ya saya nggak sebut nama ya. Dia ngomong, udahlah Bob, gantiin saya 1-2 hari aja kata dia. Iya, sekalian terus, aja ya. Terus akhirnya saya ngajar gitu. Waktu itu 28 anak. 28 anak saya ngajar, itu pengalaman ngajar saya pertama tuh di 2014 ngajar udah selesai ngajar 1 hari 2 hari ya saya panggil dia gitu, panggil senior saya nih, atasan saya nih, Pak udah nih, wah Bob kalau lu yang mulai nggak enak dong tiba-tiba gua tengah keterusan karena jadi nggak nyambung kan ngajar ya kan, bener juga. Akhirnya saya mulai terus ngajar. Nah sejak itu walaupun saya ngerjain project, Indocyber tuh udah sambilan panggil Bob ada kelas lagi nih, tolong dong kalau lagi nggak ada kelas gitu. Ya kalau lagi nggak ada kelas saya balik gitu kerja gitu. Tapi waktu itu memang pikirannya nolong aja. Nah kurang lebih ya di tahun 2018 saya dapat gitu dapat banyak, sebenarnya macam-macam sih, dapat ide, dapat passion, dan dapat panggilan juga gitu loh untuk saya bilang sama bos saya gitu, gimana kalau saya full training aja di sini. Gitu. Sebenarnya menarik banget di panggilan itu sih, Go. Kenapa bisa ada panggilannya kayak gitu? Sebenarnya gini, zaman saya waktu itu bahkan lagi baik yang di Aussie maupun di Indonesia ya. Sebenarnya ini problem udah lama ya. Programming sebenarnya bukan hal yang simple ya, kerjaan yang simple. Kebanyakan kita yang lulus kuliah tuh jujur nggak gitu ready ya, nggak ready untuk mulai kerja. Tapi kan ini jadi jadi beda interest sama perusahaan gitu. Ya kita mau cari kerja, sedangkan perusahaan itu sebenarnya pengen yang udah punya pengalaman. Saya tahu gitu, saya sering banget ngomong ke anak-anak bootcamp saya tahu alasan kalian semua duduk di sini di kelas bootcamp, baik entah di perusahaan kita atau di
tempat perusahaan lain gitu Ya, ya. ya. Saya tahu alasan kalian duduk sini. Kenapa? Karena setiap kali kalian ke Jobstreet, JobsDB, bahkan LinkedIn, semuanya minimum 2 tahun pengalaman, minimum 2 Ya, tahun ya, pengalaman. ya. Sekarang kan sebenarnya jadi lucu ya, jadi lingkaran setan juga gitu. Ini ada anak mau baru fresh grade. Iya. Saya mau cari pengalaman, tapi Cari untuk pengalaman. untuk dapetin pengalaman, Meme-nya tuh banyak tuh Iya, gitu. saya butuh Iya, 2 iya, tahun iya, iya, pengalaman. Jadi saya harus mulainya gimana? Nah, jadi dulu itu sebelum ada bootcamp, solusinya dunia tuh ciptain internship kan? Ya, Gitu. betul. Tapi internship itu anak itu kan duduk di sini. Kadang-kadang kebanyakan volunteer, nggak dibayar artinya. iya, Dia iya. duduk di sini, Unpaid, kerja iya. sini. Sedangkan senior itu sibuk sekali dong pasti ya. Udah saya punya banyak task. Saya nggak mungkin ngajarin kamu full time. Ya. Dia ekspektasi dari apa yang kamu udah terima di akademi, sudah terima di kuliah, kamu udah ready. Saya paling nggak perlu bener-bener ngajarin. Oke, Nggak iya, taunya iya, iya. semua yang duduk di situ tuh no idea cara kerja gimana, cara ngoding bener-bener nggak tahu, ngeblank. Nah akhirnya jadi mengganggu kan waktunya si senior betul, kan. Betul. Jadinya sama seniornya ini kayak, mohon maaf ya bukan dikerjain juga, tapi kayak, kamu daripada nyemburu sama saya ikut ngoding satu repository, ujung-ujungnya kamu bukan nilai plus, bukan nol, malah nilai minus gitu ya buat Iya, kita iya, ya. bener. Jadi ujung-ujung ya udah deh kamu data entry aja, kamu tolong tuh print dokumen Iya, aja iya. gitu loh. Iya, beda job desk jadi job desk, jadinya Iya. anaknya nggak dapat pengalaman Iya, iya, juga. iya, iya, iya. Ketika dia mau lompat karir pun, loh sebelumnya kamu ngerjain apa? Kok ngerjain Fotokopi. ginian? Iya. Ya kalau dulu fotokopi ya, sekarang udah nggak zaman fotokopi. Iya, Zaman bener. saya masih ada Bikinin yang kopi dikerjain. loh, intern. Antar Ya, kopi. ya makanya dikerjainnya seperti itu intern, dan anak-anaknya juga lama-lama komunitasnya mulai lost interest. Oh Iya, saya mau iya, intern iya, cuman iya, karena iya. tugas kuliah saya doang. 8 bulan mau ngapain 8 bulan gitu kan? Iya. Buat menuhin SKS. SKS doang, iya. Jadi minim, padahal di tempat vakansi lowongan minimum 2 tahun. Iya, minimum 8 2 tahun. bulan tuh ke 2 tahun masih lebih dari setengah Sebenarnya perjalanan tuh gitu. requirement-nya tuh poinnya ada SNK tuh berlaku gitu sepertinya kayaknya Iya. sih. Nah jadinya saya panggilannya tuh ya harapan untuk di Indonesia harus ada jembatan, itu program bootcamp gitu. Wow. Ya, tapi emang terbukti kan. Senyum semua tuh. Ya, tapi memang terbukti kan. Iya, Maksudnya benar. Jadi tren gitu sekarang di perusahaan-perusahaan lain juga banyak gitu. Bahkan banyak perusahaan internal yang saya mau bikin bootcamp sendiri. Ya. Karena it works, itu simple aja sih. Because it works. Iya. Dan ya memang semua perusahaan tuh harus punya ya panggilan sebenarnya kayak yang Kobobi ini. Nah, ini kan dari cerita dari Kobobi nih. Kalau dari Mbak Vina sendiri gimana? Berangkat dari mana? Kalau tadi kan Kobobi kan dari front end yang tadinya mau full stack. Boleh diceritain nggak? Berangkat dari Jakarta. Iya sih, berangkat dari Jakarta sih. Iya sih. Itu kayak neneknya Naruto juga tahu kayak berangkat dari Jakarta sih. Oke. Kalau gua di Iglo ya. Di Iglo. Di Iglo itu sebenarnya masuknya itu juga dari bootcamp. Oke. Iya. Bootcampnya cuman dulu itu lucu. Daftar di sini itu bootcampnya bukan sebagai programmer. Oke. Karena nggak PD-nya tadi yang tadi bilang. Sebenarnya masuk akal sih. Kita lulusan anak baru terus takut diterjunin langsung ke lapangan. Jadi takut akhirnya coba ada bootcamp, tapi nggak berani juga ngambil programmer. Jadi waktu itu ngambilnya QA, tester. Oke. Quality Karena, assurance. ya, Quality assurance ya. karena mikirnya nggak mungkin ngoding gitu kan, ngindarin coding sebenarnya. Tapi kalau dibilang latar belakang pendidikan sebenarnya IT bukan IT tapi setengah-setengah sebenarnya. Karena saya lulusan UNJ, Oke. pendidikan informatika teknologi. Oke. Pendidikan teknik informatika dan komputer. Oke. Jadi nggak full murni Programmer. IT-nya. Iya. Oke. Karena totali berapa mata kuliah yang kita pelajarin, 50% atau 60% itu lebih ke pendidikan ya. Oke. Cara bikin modul, cara Ya, ngajar ya, segala ya. macem, bukan ke IT-nya. Tapi dulu itu nggak mau ngajar sebenarnya, nggak ada panggilan buat jadi guru. Dulu sempat lulus kuliah setahun ngajar di SMK IT, terus kurang srek di situ. Akhirnya coba buat terjun ke IT sesungguhnya, Oke, IT murninya ya, gitu. ya. Itulah tadi salah satunya coba ke bootcamp. Bootcampnya karena nggak berani ngoding, ambil yang QA. Oke. Cuman dari rekruternya bilang, ya udah ikut tes dulu aja. Saya percaya kamu bisa gitu. Tapi kamunya aja yang nggak pede sama diri sendiri digituin. Oke. Diarahkan lah Iya, gitu. diarahkan lah ya. Directionnya. Tes ternyata katanya lolos cara tesnya. Diarahin ke bootcamp Java. Oke. Ya, dibilang Java.
Oke, nggak apa-apa Java, coba dulu aja. Kalau emang ini ya kan diajarin gitu. Oke, kalau diajarin nggak apa-apa. Oke, coba. Mulai perkiraan gitu kan dari daftar sebulan ternyata meleset, waktunya nggak cocok sama start bootcamp ya, karena harus ngawas ujian negara gitu. Jadi akhirnya mundur lagi, pindah lah jadi bootcampnya nggak Java lagi, .NET. Dia ambil Jadi schedule pindah baru. schedule baru lagi. Jadi dari QA ke Java ke .NET. Ambil SKS tuh kayak Pindah-pindah lah. Nah dari situ lah akhirnya bootcamp berapa bulan selesai, ya jadi developer .NET gitu. Oke. Berapa tahun? 2 tahun, Dua tahun. 2 tahunan. Saya juga 2 tahun. dulu lagi dia mulai bootcamp juga ketemu saya di situ. Saya Iya, saya ngajar dia ngajar saya deh. Oh, sekarang malah partner ya. Sekarang partner. Cuman Iya. ya, Gokil. cuman Tapi setelah dulu berapa hari Om? oh ya, Tiga. saya ngajar Tiga. kan waktu itu pelajarannya banyak, ada .NET-nya apa. Saya waktu itu kebagian diminta bantu ngajar kelasnya Vina pas front end-nya doang sih. .NET-nya waktu itu ada trainer lain Beda gitu. lagi. Jadi Oke, ganti-gantian. oke. Nah, tapi dia udah setelah lulus bootcamp udah kerja di IndoCyber, dapat kerja. Oh, dia udah ada pengalaman berapa tahun tuh? 2 tahun di developer ya. Developer ya 2 tahun ya. 2 tahun setengah lah. Nah, baru dia setelah 2 tahun itu saya ajak dia baru untuk ikut Total ngajar. berarti berapa tahun pengalaman untuk ngajarnya? Kalau tapi yang ngajar tadi sambilan udah dihitung ya? Kalau udah Dihitung dihitung, deh, dihitung. Kalau Kita kalau udah kalau mulai ada- dong. kalau udah mulai Udah sambil, mulai dong. cuman saya belum dedikasi 100% Iya, waktu iya, saya. iya. Itu dari 2014. Wow. Iya, saya. Mbak Vina 19 2019. awal. Iya. Tapi Oke, sempat wow. kemarin setahun balik lagi project Iya, corona iya, kemarin. iya. Ya karena karena Covid. COVID kelasnya cenderung agak sepi dan Oke, online. Jadi saya sendiri lagi yang total Iya, ngajar iya, waktu iya. itu. Oke. Nah, ini masuk ke kelasnya nih. Pengalaman ngajar tuh kayak gimana? Pertama kali ngajar deh. Kalau tadi kan mungkin tadi Ko Bobby udah dijelasin kan. Pengalaman pertama kali ngajar tuh kayak gimana? Kalau pertama kali ngajar sih perasaan doang ya. Saya cuman waktu itu takut karena disuruh senior saya ya. Saya takutnya itu unprepare gitu loh. Oh iya. Tapi iya, saya iya. kebetulan bukan tipe orang yang demam panggung ya. Waktu itu juga pernah gitu IndoCyber presentasi produk gitu di hotel. Dadakan. Nggak dadakan juga sih, tapi Oke. maksudnya pesertanya Iya, kan Pak. bukan anak fresh grade gitu loh. 80 orang HRD sama bos-bos perusahaan. Iya, Saya iya, waktu itu iya, diajak iya, disuruh iya, ngomong jelasin produk juga saya emang tipenya nggak tegang. Oke. Walaupun saya introvert garis keras loh. Oh really? Saya introvert garis keras. Dengan ngomongnya kayak gini nggak ada introvert sama sekali sih kayaknya. Nggak kelihatan. Jadi Nggak itu kelihatan. jadi itu kalau dicerita katanya introvert nggak bisa ngomong, menurut saya nggak sama sekali Nggak nggak. juga. Oh, Nggak ini sama sekali. Buktinya nih guys. Iya. INTFJ kok, bukan? Yang 16 personality yang arsitek apa? INFJ ya kalau Kayaknya sih. iya, Sama yang- sih, gue juga arsitek sih kok. yang arsitek ya. Iya, iya. Pokoknya kalau di websitenya 16 personal itu yang arsitek. Iya, Saya iya, lupa iya. kode ininya ya. Iya. Oh Nah, wow. Dan saya dapat introvertnya tuh kan dia sama ekstrovert kan ada berapa persen kan? Iya, Saya iya. 98% introvert. Jadi 2% doang ekstrovertnya. Ini mau nanya kamar mandi aja tuh kayak pakai gitu aja gitu. Gini, saya kalau ngomong sama orang nggak tegang, cuman Oke. saya kalau hadir di event gitu, kalau ada pesta atau jalan-jalan tuh pasti exhausted banget gitu. Kayak saya lebih demen menyendiri Sama gitu, sih, hobi sama rumahan banget gitu. Nah tapi dengan introvertnya itu kan kayak oh iya bener sih, nggak maksudnya nggak demam panggung kalau ngomong berani. Tapi iya kalau beraninya Iya berani. sih, iya Jadi sih. waktu itu cuman takutnya nggak bisa well prepared untuk anak-anak. Kalau sekarang kan saya udah dapat banyak waktu gini, handout apa latihan saya udah Iya, prepare iya, semua. iya. Jadi ya udah, cuman itu doang sih. Kalau Oke. kalau gemeternya atau groginya, kagetnya ya enggak sih. Kalau saya. Oke. Kalau Mbak Vina hari pertama? Tegang nggak? Kata yang nilai ya. Sebenarnya kalau dibilang di sini ngajar pertama, iya. Cuman kan karena punya pengalaman ngajar tadi, jadi Oke. mungkin hal yang Mungkin hari biasa kali ya. hari pertama waktu ngajar bener-bener bukan di sini deh. Misalnya di luar Oh, yang tadi. oke. Bener-bener hari pertama as a trainer, coach gitu. itu emang grogi. Beda sih emang. Oke. Karena posisinya kan kita di depan agak beda ya karena ngajar anak sekolah Oke. dengan anak yang kayak di sini kan yang udah lulus. Ya. Kalau dulu kan pertama kali ngajar itu di sekolahan. Jadi lebih ketakutan adalah keluar kata-kata yang tidak pas. Nah, gitu ya sebenarnya. iya, Karena iya. kita lebih ke anak-anak Iya. sekolahan. Tapi kalau di sini kan kita lebih ngalir ngomong kayak lebih luas sekedar ya. lebih luas. Ya. Oke. Jadi bedanya paling di
situasi kelasnya orangnya aja sih, lebih ke orang. Gue penasaran paling suka anak-anak yang kayak gimana sih yang lagi diajarin? Oh, yang pasti yang aktif ya. Heeh. Nanya kayak kalau pinter sih itu harapan semua trainer pasti yang pinter cepat-cepat belajar. Tapi yang pasti yang gimana ya? Yang ini apa? Untuk kan kita latih sebagai karyawan ya. Common sense-nya jalan. Common sense dalam hal kerja ya, bisnis ya. Dan yang pasti nanya. Yang paling bikin kita stres tuh ya kalau dia nggak bisa, udah diem aja nggak nanya. Jadi dia misteri aja tuh di dalam gua tuh, kita nggak tahu dia apa. Dan yang common sense dalam dunia kerjanya tuh kurang. Sebenarnya kan kita memang fokusnya itu pengen latih dia teknisnya, codingnya. Tapi Soft juga soft juga. Jujur aja dari generasi ke generasi itu banyak juga anak-anak yang sebenarnya common sense. Jadi saya nggak ngomong spesifik programmer ya, tapi common sense saya sebagai karyawannya tuh nggak dapet apa yang saya harus dilakuin gitu. Kenapa saya bilang common sense? Common sense tuh kan kayak insting ya. Harusnya hal yang kita nggak perlu ajarin lewat didikan sosial. Lu harus tahu gitu mana yang ambil keputusan ini harus ambil ini gitu. Contoh doang ya, for example ya masa sih lulus kuliah ke sini mau email gitu, nulis email subjek kosong gitu. Itu contoh kan common sense. Tapi ada. Yang lebih parah juga ada kadang-kadang yang common sense-nya begitu. Oke. Contoh doang gitu kan yang Misalnya saya pernah dapat kasus seperti ini gitu loh. Jadi anaknya nih nggak kerja nih, nggak masuk nih. Terus karena sakit. Cuman nggak ada kabar. Kita juga bingung orangnya kemana nih gitu. Setelah dia masuk, loh kamu kemana? Kok nggak ada izin, nggak ada cerita ke atasan, ke HRD gitu. Terus anaknya bisa ngomong, oh saya pikir kalau sakitnya nggak ke dokter, saya nggak perlu izin. Iya. Memang ada aneh gitu, tapi itu yang kadang-kadang jadinya kita tuh ngerasa ya trainer ya di luar teknis tuh kita harus kasih, ini bener sih nggak bohong ya, saya nggak ajarin lagi ya. Jadi kita harus ada soft skillnya. Jadi akhirnya ya kita coba sama HR juga coba kasih tahu soft skillnya nih gimana gitu. Ada yang kadang-kadang gitu yang dia nggak dapet sense-nya kalau mau izin cuti itu caranya ngomong gimana sih, komunikasinya gitu. Itu yang mereka kayak buta dunia kerja. Jangan kan gitu. mau izin kayak tadi mau bertanya aja, gue rasa banyak yang mau nanya tuh jadinya nggak berani nanya, mungkin karena nggak bisa bertanya gitu. Oke. Tapi saya nggak pukul rata juga ya, bukannya semua seperti ini gitu ya. Ada ya, tapi ada. Kata orang kan untuk hal-hal yang seperti ini nih satu terlalu banyak gitu loh. Oke, kan? iya sempat temuin ya, sempat ngalamin sendiri kayak gitu. Ya memang nggak di dunia kerja di mana-mana juga komunikasi kok. Iya. Hal yang paling penting. Ya kan untuk saling mengerti orang lain, butuhnya apa. Nggak mungkin diam-diaman. Iya nggak mungkin diam-diaman kan, iya makanya. Dan saya ngerasa ya stereotip dan arti komunikasi itu suka disalahartikan sama generasi muda. Banyak mereka yang ngerasa, oh yang namanya pekerjaan yang butuh high level of communication tuh misalnya harus seperti sales gitu ya, harus banyak ngomong ketemu orang. Saya mau jadi programmer tuh supaya saya bisa duduk di pojok menyendiri, kerja belakang layar ya. I don't exist, I'm there gitu, that's it. Saya nggak perlu ngomong sama orang. Sebenarnya itu hal yang saya cerita salah banget gitu. Kalau sales kita bawa customer, bawa apa, itu communication-nya lebih ke arah customer relation sama entertain. Betul. Sedangkan di dalam dunia engineer, arsitek sama IT programming sebenarnya tuh komunikasinya harus lebih kuat. Karena yang menurut saya arti komunikasi itu bagaimana bagaimana kamu menyampaikan apa yang ada di isi otak kamu. Isi otak lu gitu ke orang lain, mungkin ke bos, ke bawahan, ke peer gitu ya. Sampai 100% dia paham. How to interpret sih sebenarnya. How to explain, to describe ya kan, kemampuan naratif sama description-nya ya gitu kan harus ngejelasin, dan bagaimana lu bertanya dari temen lu atau atasan lu, bawahan lu gitu, apa yang dia tahu lu tanya sampai lu juga sampai 100% paham gitu loh. Nah, banyak dari mereka kan yang pikir, wah saya takut ngomong, kasih ngomong seadanya aja. Jadinya rekan kerjanya tuh cuman tahu 2% apa yang di otaknya, itu yang nyebabin miskom tuh kayak whole brief atau whole gitu. question. Iya gitu. Jadi yang paling kita takutin tuh begitu, dan yang paling sering kebukti di komunikasi itu kita kan kasih bentuknya, ini tugas bentuknya udah bukan kayak PR lagi ya, bentuknya kayak requirement tuh bentuknya kayak permintaan klien begitu. Klien betul. minta apa sih? Nah, kadang-kadang ada anak yang ngodingnya udah bisa nih ya. Dia kasih requirement, ngodingnya udah bisa, tapi apa yang dia minta dia kerjain yang lain. Nah, itu komunikasi yang kita takut. Nah, jadi ya makanya kan banyak meme programmer juga yang bilang, wah programmer takut nih, sering lembur. Sebenarnya penyebab lemburnya belum tentu karena dia
terlalu banyak overwork Kerja. belum tentu. Oh, iya. Tapi kadang-kadang dia ngerjain Miskomunikasi. salah requirement, Ya, dia Ngerjain ulang ulang. kerjaan. Iya. Bisa berkali-kali. Jadi satu kerjaan bisa berkali-kali. Bisa itu, tapi kan mungkin dia kalau nulis sosial media malu gitu kan, Iya, dia pikirnya iya, gue iya, overwork iya, aja gitu. Sebenarnya banyak yang kayak gitu. Jadi kita juga latih mereka di business communication ya. Jadi training as karyawan. Lu bukan lagi mahasiswa. Gimana sih ngadepin klien gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Ya itu sebenarnya buat semua yang nonton sih, yang dengar preparation untuk kerja lah atau untuk berorganisasi dimanapun juga, ya pentingnya komunikasi supaya nggak kemana-mana, supaya nggak lembur Iya. segala macam gitu. Iya, ngulang kerjaannya. Iya makanya. Nah kalau di Indocyber sendiri proses rekrutmen bootcamp dari awal sampai lolos itu berapa lama nih? Mungkin dari Mbak Vina? Berapa lama Maksudnya durasi waktu? dari rekrutmen. Proses rekrutmennya, iya betul. Wah, Rekrut kayaknya sebenarnya agak susah rekrutmennya agak, terutama di rekrutmennya sih. Oke. Kalau di kelas lebih jelas ya. Kalau rekrutmen mungkin agak susah karena gini, kita mau buka kelas itu kurang lebih satu kelas 30 orang. Oke. Jadi kadang-kadang bisa dapat cepat tuh 30 Yap. orang, kadang-kadang lebih lama ya. Kita tungguin rekruternya gitu. Tergantung rekruter sih itu. Ya. Kalau jangka waktu itu. Cuman kalau mau Jordan mau nanya average-nya, Kelas. paling cepat sekali 1 bulan kekumpul 30 orang, paling lama sekali 3 bulan kekumpul 30 orang. Oke, lalu gimana? Proses kelasnya. Terus kelas. Kalau kelas itu kita ngajarin untuk dari, sorry ini ngomong agak teknikal dikit ya, dari Iya. database sampai selesai satu framework entah .NET atau Java itu makan waktu kurang lebih 2 sampai 3 bulan sebenarnya. Oke. Soalnya kenapa dibilang 2 sampai 3 bulan? Kita trainer cenderung kalau separuh kelasnya nih agak slow nih. Kita agak nungguin mereka. Agak coba tarik. Jadi kalau kelasnya cepet nih, belajarnya kita ya udah kita bisa agak lari, tapi tetap aja pasti ada toleransi ya. Nggak mungkin juga saya tungguin sampai 2-3 tahun gitu kan. Jadi kuliah lagi di sini kan. Nanti keluarin ijazah sini kan. Terus kuliah jadi 6 tahun gitu Oke, kan. lalu dalam kelasnya itu boleh nggak dikasih kisi-kisi kayak penjurusan kah atau kayak apa gitu dengan cara bootcampnya itu berjalan? Maksudnya bentuk pengajaran. Bentuk pengajarannya betul. Ya kita enterprise system developer ya, yang artinya gini, kalau banyak orang sekedar programming itu apa sih? Art kita nulis code untuk bikin aplikasi atau bikin sistem kan Oke, gitu kan. iya, Tapi ya tentu saja kita nggak bikin semua sistem. Contohnya kan game developer juga programmer. Iya. Tapi kita khususnya di sini bikin business application developer atau enterprise application, yang artinya ya untuk kebutuhan bisnis lagi. Iya. Gitu contohnya doang gitu kan. Kayak yang paling anak-anak muda sekarang tahu deh, kayak misalnya marketplace itu kan bisnis application developer karena tujuannya untuk nolongin marketplace dan e-commerce dari perusahaan marketplace gitu, atau kita bikin aplikasi untuk pemesanan tiket bioskop, Iya. untuk manajemen karyawan, itu kan untuk kebutuhan bisnis gitu loh, untuk bikin appointment ke rumah sakit. Nah itu maksudnya kita lebih ngajarin untuk kasus-kasus bisnis gitu, bukan kita bikin entertainment dalam bentuk game developer gitu, bukan dalam bentuk game, atau misalnya ada programming juga yang bukan ngarah ke bisnis application developer tapi lebih ke mesin gitu, robotik gitu. Mungkin ya mereka lebih bikin standalone application untuk kontrol ke mesin gitu, mekanik sama elektronik. Kita nggak begitu, kita lebih ke yang bisnis application developer. Oke. Nah, ini sebenarnya kita kan sebelum ini tuh survei sebenarnya. Bener nggak sih bisa langsung kerja habis ikut bootcamp? Pertanyaannya tuh rata-rata kayak gitu semua. Habis ikut bootcamp lolos apa enggak ya? Oke, Ya, ini menarik. Thank you Vina kasih tambahan. Iya, Soalnya iya, kita iya, juga iya. memang ada sistem eliminasi. Iya. Oh. Ada sistem eliminasi. Jadi perlu Jadi dipertegas Oke. selesai bootcampnya, setelah bootcamp dia lolos atau Dia nggak tidak, lolos. iya. Ya, Oke. jadi- Kalau tidak bukan urusan kita lagi. Kita tidak menjamin karena udah balik lagi Back ke to- diri. iya. Jadi sekali lagi ya, namanya pendidikan ya. Banyak orang kan yang dikit-dikit blame, contohnya nyalahin kampusnya, dosennya. Sebenarnya kan kita lihat dari satu kampus juga banyak anak yang hebat banget atau yang Yap. bener-bener payah banget. Jadi sebenarnya balik lagi tergantung anaknya. Kita tuh fasilitatornya aja Oke, gitu. iya, Jadi iya, kalau iya. dibilang ready atau enggak, tergantung anaknya. Tapi helps a lot atau enggak dibanding zaman intern, jauh lebih helps. Oke. Jauh banget. jauh banget. Tapi memang ada kayak tadi saya bilang 30 kandidat gitu. Iya. Ya sebagian memang udah bendera putih, saya give up ya kalau ditanya. Mereka memang give up. Jadi kalau misalnya saya ke Jordan tanya sama saya siap atau enggak,
ya nggak mungkin dong saya labelin siap Ya, untuk ya, orang ya, yang keluarin ya, bendera ya, putih. ya, ya. Bidang apapun saya nyerah, itu nggak mungkin siap, orang dia yang klaim gitu. Tapi Ada yang kayak gitu, atau yang kita juga penilaian kita bilang ya dia gak siap, atau mungkin ya kalau dia mungkin melakukan lagi bootcamp atau belajar lagi ya mungkin suatu hari dia berubah yang Oke. bikin aja siap. Tapi untuk saat itu kita menilai, kita bilang ini kurang siap gitu. Tapi ya untuk yang lolos saya rasa ya jauh lebih siap daripada dia kayak zaman intern dulu lah, jauh jauh sekali lebih siap. Oke. Menarik sih satu pertanyaan lagi nih untuk ke siapapun yang mau prepare buat ikut bootcamp atau yang mau career shifting kah tentang ke IT ya, ke IT world ya. Lebih baik otodidak atau ikut bootcamp? Mbak Vina? Oh, Vina dulu. Otodidak atau bootcamp? Iya. Sebenarnya balik lagi ke diri sendiri. Kalau dianya sendiri tipikal yang bisa belajar sendiri tanpa diajarin sih ya gak masalah otodidak sih sebenarnya. Karena banyak juga orang yang berhasil otodidak. Ya. Tapi kalau tipikalnya emang harus dituntun, ya kenapa nggak ikut bootcamp? Kalau saya lihat statistik sendiri sih ya, ketika dia benar-benar mulai pertama kali belajar, ya itu kebanyakan otodidak susah. Mereka butuh, tapi ketika mereka udah sampai level junior mid, itu memang otodidak buat mereka. Memang mereka nggak pakai bootcamp lagi pun nggak masalah, karena pertama udah ada landasan ya, udah ada basic. Kayak kita cerita diet ya, diet itu olahraga dan diet itu paling berat itu di 2 minggu pertama. Ketika udah jalan 2 bulan, it's just goes gitu. Jadi sama kayak mereka belajar. Jadi ketika mereka udah senior mah, makin lama walaupun tambah ilmu, mereka belajar akan lebih cepat dan makanya justru panggilan saya tuh lebih ke arah konsentrasi nyelamatin fresh grade. Dan yang kedua tadi kalau Jordan tanya siap atau nggak siap, bentuk edukasi sama training itu kan pasti saya yakin di mata para kandidat sama mahasiswa tuh bentuknya 2. Kenapa kamu kuliah? Pertama pengen pinter ilmunya. Yang kedua, kita nggak pura-pura ya, nggak munafik ya, butuh ijazah, itu tiket sebagai pas ya kan. Kalau saya bodo amat bilang saya pinter pak gitu, saya otodidak, kamu ada ijazah nggak? Enggak, ya saya nggak mau tahu gitu loh. Sama seperti bootcamp juga, klien-klien kita tuh sama ya, seperti klien-klien company IT manapun percaya gitu. Jadi kalau ditanya, kamu udah pengalaman belum 2 tahun? Oh nggak bisa. Oh kamu belum pengalaman 2 tahun fresh grade, tapi pernah bootcamp nggak? Pernah, ya udah masuk. Jadi mereka ada trust di situnya. Kalau kamu nggak bootcamp dan nggak ada pengalaman 2 tahun atau lebih, nggak berani ya. Saya nggak mau. Gitu. Jadi bootcamp juga jadi sebuah tiket sebenarnya. Jadi ada kayak sistem kayak trustnya, ada ijazah. Ijazah kan itu bentuk trust gitu ke para employer gitu. Ya bootcamp juga solusi juga sebagai career shifting. Ya jadi ke solusi karir juga gitu. Jadi kalau ditanya siap kerja nggak siap kerja, dapat 2 elemen, ilmu dan pelatihan. Yang kedua ya jembatan itu. Tapi ketika mungkin ada pertanyaan ya, mungkin ya ini tiba-tiba mencetus aja, lebih milih kuliah atau bootcamp? Karena bootcamp kan durasinya cepat. Sensitif juga sih sebenarnya. Agak sensitif sebenarnya gini, saya nggak terlalu mau. Itu nggak bisa disamaratakan. Sebenarnya sih saya bilang dua-duanya penting dan bagus ya. Ini aja ya untuk diskusi aja ya. Iya untuk diskusi aja. Semua ada plus minus ya pasti ya. Kita juga bukan akademisi, maksudnya institusi pendidikan gitu loh. Kita tentu saja nggak mungkin lah seperti kayak kampus yang ijazahnya sebuah kampus yang namanya baik itu ijazahnya begitu sangat begitu dihargain gitu. Tapi bentuknya seperti ini. Saya juga nggak mau sebut nama nih, pokoknya saya pernah ngomong sama satu profesor universitas gitu ya. Ya kayak dia udah berpengalaman sekali ya, pinter banget lah pokoknya di dunia IT. Waktu itu kebetulan Indocyber ada kerjasama, jadi waktu itu diajak meeting. Nah kebetulan saya ngobrol-ngobrol nih sama orang ini nih. Ini sebenarnya orang namanya cukup terkenal ya, orang itu lumayan lah dikenal ya. Dia pinter banget. Waktu itu saya diskusi gitu, karena waktu itu pas ketemu dia tuh saya agak mau mengkritik sebenarnya ya soal bagaimana kampus bawaan mendidik anak gitu. Gitu bisa nggak tambahin ini prof gitu atau gimana gitu. Nah akhirnya dia kasih feedback yang nyadarin saya bener juga. Sebenarnya beda, kampus itu kan mahasiswanya banyak sekali ya, ribuan, ratusan ribu, jutaan gitu let's say kan. Tentu saja kalau kita bandingin sekolah sama les privat, bandinginnya gimana? Kalau les privat kan dia 1 lawan 1 ya, fokus. I don't care about
any other student karena student saya cuma satu Iya, gitu loh. iya, iya. Nah, sama aja kayak saya bisa dibilang kampus dengan bootcamp yang diadakan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Bootcamp itu kan satu kelas 20 sama 30 orang. Tentu saja perhatiannya little bit different sama kampus. Kampus itu harus betul. ada sistem. Ya, harus ada dia punya ini silabus segala macam. Wah, itu udah apa ya? Udah sistemnya udah ini banget kan, udah bisa dibilang udah fix banget gitu loh. Ya, yang udah pokoknya udah namanya kuliah ya harus segini. Kayak saya bilang bootcamp tadi kan kalau anak-anaknya slow aja saya tolongin tuh 3 bulan. Saya itu perhatian saya buat dia gitu. Jadi itu kampus nggak bisa kasih gitu. Apalagi kalau kita misalnya ada anak nih yang udah total nyerah nih, misalnya dari pelajaran pertama 2-3 minggu mungkin mereka nilainya jelek, ditanya jawab udah diem total. Sekarang tinggal 20 orang lah, let's say tereliminasi 10. Ya perhatian kita jadi fokus lagi untuk khusus yang 20 orang. Dan dari jam, mungkin kuliah untuk satu mata pelajaran berapa lama? Mungkin 2 jam paling lama. 2 jam ya, gitu kan. Ya kan? Kita dari 8.30 sampai 5.30 terus latihan, ajarin lah, kenyang. Jadi kalau hitung jamnya, walaupun kita ngelatih 2 bulan, ya kita ngitung total hour sama konsentrasinya sama kerasnya. Iya, jadi kayak berapa tahun kuliah gitu rasanya gitu. Ya, dan kita konsentrasikan untuk dia, saya shape kamu jadi karyawan nih. Saya nggak akan nilai, saya sama Vina dan tim ya, masih banyak trainer tim. Kita nggak akan nilai kamu tuh seperti seorang guru di sekolah gitu, yang kamu nomor 1 bener, nomor 2 salah, nomor bener. Nah itu kalau kita denger podcast ke Pak Nadiem juga segala macam kan, kenapa ujian nasional dicabut kan karena dia nggak setuju. Kata dia dan para ahli kan waktu itu ngomong, masa progres seorang anak di SMA belajar 3 tahun cuman diwakilkan oleh ujian negara, pilihan ganda berapa? 50 soal paling ya? 60 soal. Which is dia juga bisa tembak keberuntungan gitu kan, ada teori-teori konspirasi habis Aceh gitu. Itu kan jadi kita nggak tahu kan, itu nggak bisa diwakilkan dan itu juga kan sekolah gitu. Nah, kalau kita nilai mereka bukan seperti guru, kita menilai mereka seperti rekruter. Jadi itu idenya. Jadi kita shifting bootcamp seperti ini. Sebelum ada bootcamp, ketika seorang mau kerja, saya mau ngelamar kerja nih, saya akan interview dan tes. Untuk lowongan kerja tersebut. Paling lama berapa? 2 jam. Kita tes interviewnya 2 bulan. Ngerti kan? Dan kita training. Sebenarnya bentuknya itu. Bentuk tes dan interview saya, ya jadi kita interview terus. Itu seperti kayak kita mau ngelamar kerja, tapi kita konsentrat. Kenapa kita lakukan gini? Gagasannya juga karena rekruter. Ketika kadang-kadang rekruter berhasil yang rekrut ya. Wah, ini karyawan bagus. Kadang-kadang kan wajar mereka manusia gagal. Rekruter keluhannya apa? Saya mana bisa lihat dia dalam waktu 2 jam. Kita lihat anak-anak ini dalam waktu berbulan-bulan, lebih akurat. Untuk nyaring ya, untuk klien. Jadi kita lebih nyaring gitu. Jadi setiap kali mereka ujian, mereka interview project mereka. Makanya kita itu bootcamp kita sih, kebanggaan kita setiap kali mereka project, setiap satu anak 1 lawan 1 sama trainernya, kita interview presentasi mereka. Jadi presentasinya tuh nggak cuman, kalau presentasi kan anak maju jelasin apa yang mereka buat, selesai. Kita tanya-tanya dan kita tolong, kamu bikin project ini. Kalau saya jadi klien, saya mau kamu modifikasi kayak gini mana? Saya mau kamu lakukan depan saya. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi saya pertanyaan lebih ke klien ya. Iya, jadi kita nggak peduli ada orang yang mungkin saya mah nggak kayak guru gitu yang harus ngawasin orangnya nyontek apa enggak gitu. Terserah kamu mau dapetin. Tapi kalau coding aplikasi lu jadi, lu nggak tahu apa yang lu coding, sama sekali nggak ngerti. Ini error. Pertanyaan. Ketika ditanya, ini error. I don't know why. Sekarang udah bener. I still doesn't know why. Itu banyak yang kayak gitu. Jadi tebak-tebak berhadiah aja. Nah, kalau dia nggak bisa jelasin, saya suruh modif, dia nggak bisa jelasin. Saya nggak peduli proyeknya selesai. Itu salah satu yang bendera putih. Itu dari saya. Okay. Kalau yang bendera putih ada dari yang anaknya, dari anaknya. Kalau itu emang anaknya ngerjainnya kayak udah setengah disalah-salahin gitu lah udah. Lemes banget kayak habis donor darah gitu. Iya kan, dikasih requirement 23 tugas gitu ya, 23 requirement, kerjain 1, itu pun salah gitu loh. Itu udah, ini bendera putih, sisanya kosong gitu, Pak. Saya ada. Nah, itu yang saya bilang bendera putih. Ada yang mencoba berusaha, tetap kalau kita bilang ngerjain tugas nggak lewat ya nggak lewat. Oke. Wow, ternyata maksudnya seunik itu ternyata ya cerita dari POV-nya dari seorang coach bootcamp sebenarnya. Nah, ini mungkin pertanyaan nih untuk Mbak Vina nih. Apa? Bener nggak kalau dunia programming itu
sebenarnya tuh lahir untuk laki-laki aja. Nah ini kan mumpung ada mantan programmer cewek nih, apakah stigma itu salah Tapi Vina atau lah. sempat Oh, enggak. dipatahkan? Tapi Tapi Vina lah. Oh bukan ya cewek ya? Masih jam kerja. Oh, masih jam kerja. Oh, masih jam. Iya dia kalau pulang kerja jadi Vino dia. Oke, boleh Oke. dijawab, Mbak. Dunia IT untuk perempuan. Iya. Sebenarnya kalau dibilang dunia IT untuk perempuan ya boleh lah. Bidang IT itu nggak cuma buat laki-laki. Iya. Kan penemu programmer pertama juga cewek. Wow. Oh iya, untuk banyak yang belum tahu tuh kayaknya tuh program pertama. Apa program pertama lagi? Programmer pertama. Programmer pertama itu Cewek. ya seorang perempuan. Ya berarti stigma itu salah. Istilahnya sebenarnya kalau ada yang bilang kan, aduh programmer capek ngoding rumit Iya. kayak bahasa cewek. Kode-kode cewek kan ribet kan? Wah, analoginya simple ya. Analoginya simple ya. Ihi. Jadi sebenarnya kalau dibilang cewek boleh jadi pantas gak sih jadi di dunia IT apa enggak? Ya pantas-pantas aja. Iya. Kalau iya. saya sih jawab lagi pakai data ya. Apa? Di kelas. Wah, ini Sa- data ya, driven nih. Soalnya serius. Saya masih collect gitu nilai. Iya. Setiap nilai yang saya ngajar di bootcamp sampai sekarang semua saya masih simpen gitu. Iya. Gak sedikit juga kelas yang peringkat nomor satunya paling pintar di kelas itu cewek. Yes. Ya, paling pintar. Belum lama ini bootcamp kita yang ke-32 ya ranking satunya cewek. Wow. Dan di situ ada kurang lebih ranking ke-4, ke-5 itu cewek lagi. Oke. Jadi saya bilang itu kayaknya masyarakat menstereotip jenis Iya. kelamin aja kalau cewek harus Iya, gini. iya, Udah iya, nggak iya. zaman sih Iya, saya iya, bilang udah nggak kayak gitu. zaman. Semua bisa jadi apa saja gitu. Iya. Tapi Karena emang stigma itu nggak bisa dipungkiri, masih banyak orang-orang yang berpikiran cewek mana bisa jadi IT. Iya, baru Itu mau bener bilang. sih. Karena mungkin karena di stereotip ya kan masyarakat tuh kan manusia yang suka ikut-ikut kan ya. Yap. Mungkin karena wah kok saya cewek sendiri sih rasanya gimana gitu. rasanya kayak nggak cocok nggak gitu. cocok. Jadi mungkin butuh inisiasi aja Iya, gitu. berani Kalau berbeda banyak- dong. Kalau banyak yang kesana ya Iya. lama-lama pikir iya nggak ada yang aneh gitu. Iya, Tapi- Jangan kan programmer engineer cewek aja sekarang banyak yang jago kok. Iya. benar. Cuman mungkin karena banyak yang menilai gini sih. Logik cewek tuh nggak senyampe logik cowok. Kan kalau dibilang kan cewek lebih ke perasaan, cowok lebih ke logika. Iya. Mungkin salah benar. satu itu karena yang menilai cewek kurang cocok di dunia IT. Lu lebih ke logika atau ke perasaan? Kayak gue nggak punya perasaan. Wah. Nggak bener ya. Nggak bener. tergantung situasi sebenarnya. Tergantung Kerjanya ya. harus pakai perasaan coy. Nggak bener itu ya. Dua-duanya harus on sih Harus sebenarnya. ya, makanya Dua-duanya tergantung harus situasi on. harus balance. Kapan saatnya lagi? Oh iya dong, perasaan dibutuhkan kan. Maksudnya kalau dia kerja kan programming itu kan tim ya. Iya. Dan betul. ini kan kerjasama ya. Kalau kita mau kerjasama yang baik juga kita harus pengertian sama orang kan, Iya, bukannya betul. egois. Pakai perasaan. Bukan Iya, egois kan. iya, Cara iya, untuk iya. tidak egois kan ya dengan memiliki perasaan yang baik kan. Betul. Ada empati gitu loh. Oh kalau saya kerjanya begini kan dia yang susah. Ya, kalau nggak ada perasaan ya sebodoh amat gitu Iya, kan. iya, jadi dua-duanya harus on untuk kerja. Iya, harus sinergi. Harus sinergi. Iya, Iya. gitu. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya, salah kaprahnya orang-orang terhadap profesi developer atau IT. Misalnya pernah diminta benerin flash disk, komputer atau printer. Lu kan anak IT. Iya. Benerin AC dong. Iya. Gue baru mau bilang, temen Pernah- gue tuh pernah ada. ada kejadian, Lu kan iya. ngerti komputer gitu tuh, benerin AC dong. Sama omanya apa kalau nggak salah disuruh begitu kan, bingung juga kan teman gue jadinya. Iya. Pernah nggak ngalamin gitu kan? Saya sendiri sempat di klien bukan AC ya, kalau AC itu ekstrim. Jadi pernah saya pas lagi di kantor klien sih pernah. Jadi Ngoding AC gitu. waktu itu kan kebetulan ya saya datang di tim IT-nya datang paling awal gitu. Iya, Terus iya, iya. sekretaris assistant Oke. private assistant bosnya tuh tanya, Ko Bobi bisa minta tolong bantuan nggak? Lu kan anak IT. harus ada Ada prolognya ya. Itu kayaknya nggak enak banget awalnya. Lu kan anak IT itu kalau Spider-Man six sense-nya langsung keluar ya. Iya. Spidernya langsung tingling gitu ya. Gitu. Lu kan anak IT. Tolong deh kesini. Ya udah ngikut aja dong. Masa nggak mau Mbak? Nggak mungkin gitu kan. Jadi saya ngikut aja. Colokin proyektor dong. Colokin HDMI. Colokin dong. Jadi udah Mbak. Iya udah makasih ya. Oke. Cepat biasa gitu. Saya nggak tahu nih di mana gitu.
Ya Mbak, lain kali di sini gitu. Oh iya makasih ya Kak Bobi. Ya udah, saya duduk lagi. Cuma colokin. Cuma colokin, dia nggak tahu ke proyektor sama dari proyektor ke PC-nya dia tuh kemana gitu loh. Oke, oh iya, alright, oke. Ya dia nggak tahu itu. Jadi ya kebetulan waktu itu emang pagi-pagi sih. Jadi yang datang tuh belum banyak gitu kan. Tim IT saya juga nggak ada gitu. Bobi gitu. Wah ini nih. Cuma nggak separah AC ya? Nggak separah AC atau itu pernah, tapi itu juga sekali sih kejadian yang nggak semua lingkungan lah se-ekstrim itu lah gitu. Tapi paling sering kalau internet. Kalau Oh internet iya, paling iya, sering. internet. IT Mbak Vina kan pernah? cari- Itu paling sering. Oh di internetnya Iya, masalah. ini kenapa nih internetnya? Solusinya modemnya on off ya. Reset aja. Reset aja. Ini on off. Berarti pernah ya, semuanya pernah ngalamin Iya. kayak gitu ya? Yang Ya, aneh-aneh. padahal IT itu kan banyak gitu, ada Iya. multimedia, ada jaringan, iya, ada programmer. Kalau suruh benerin jaringan anak programmer ya bingung. Tapi mau tetap sih di-coding nggak se-ekstrim itu ya sampai kayak dibilang, oh rata-rata kayak gitu ya enggak lah gitu. Paling pernah aja karena kita juga kan kerja udah lama, sesekali ya ketemu yang lucu ada gitu. Iya. Tapi ya kalau memang misalnya seorang programmer ya diminta melakukan hal yang lucunya lucu banget ya, ya kalau dengan sopan kita bisa nolak dengan jelasin ya sebenarnya ya user juga mau ngerti sih gitu lah. Oke. Cuman itu kan karena saya lebih nganggep bukannya semua karena jahat atau kejam ya, cuman mereka mungkin nggak paham aja gitu. Dunia Iya. IT kan sesuatu yang nggak kelihatan mata ya, maksudnya software itu kan di dalam ya. Dulu salah satu dosen PMP saya pernah bilang gitu, nanya, menurut kamu proyek pembuatan bangunan gitu ya, misalnya pembuatan gedung, jangan gedung deh, bangunan sebuah ruko aja, sebuah rumah, dibanding pembuatan sebuah aplikasi, mana yang lebih complicated? Saya ngomong balik ke dia, ya tergantung skalanya. Oke. Tapi kalau for average sama aja, saya bilang ya, waktu itu kan saya respect banget arsitek sipil gitu. Oh tentu saja ini gitu. Jangan meremehkan software. Kenapa? Karena di bangunan itu ketika kita mandornya jalan, lihat sesuatu yang salah dikerjain tuh langsung ketahuan. Sedangkan di dunia software itu kita sering banget surprise ketika mau diimplementasi atau diintegrasi. Oh, kayak itu errornya Kami mengalami sendiri nih para tim kreatif ini. Ya, jadi karena emang cenderung lebih nggak visible kan. Iya. Visible-nya cuma di depan layar, padahal kan more kompleks than that gitu loh. Jadi ya pengetahuan masyarakat tentang dunia IT programming tentu saja lebih mereka lebih nggak tahu detailnya apa gitu, ketimbang kalau arsitek sipil kita bisa lihat dijelasin juga, kita sebagai orang awam masih lebih gitu. Kalau programmer mungkin jelasin orang awamnya lebih susah gitu. Iya. Oke, wow. Dan menuju pertanyaan terakhir, skill apa aja sih yang dibutuhin oleh developer, terutama dalam era sekarang? Sekali lagi ya tergantung developernya jenis apa kan. Jenis developer itu banyak banget vakansinya. Karirnya banyak banget. Itu juga sebenarnya yang bikin sangat complicated sih jadi seorang recruiter untuk pekerjaan sistem developer. Karena kan mereka jadi mau nggak mau tuh mempelajari detailnya namanya segala macam. Jadi kompleks. Jadi kalau saya bilang itu sekali lagi tergantung karirnya. Apakah kamu pengen jadi seorang full stack developer? Full stack developernya lagi-lagi full stack developer bendera apa nih? Java, .NET, Node.js, Ruby on Rails atau ya PHP atau apa itu goleng gitu. Tergantung kamu jadi apa. Apakah kamu jadi backend banget? Apakah kamu spesialisasi di misalnya di middleware atau kamu cukup kerja di aplikasi yang monolith atau microservice. Itu lagi-lagi beda-beda banget, timnya sangat kompleks, sangat beda-beda banget ya. Jadi minimum kompetensi yang harus kamu punya cukup bingung ya kalau dibilang secara IT ya. Cuman kalau bootcamp kita sendiri web application developer. Nah, kalau di bootcamp kita sendiri, kita memang klien udah dapatkan vakansinya kan, udah arahkan gitu. Untuk di yang pertama database. SQL based ya, kita ajarinnya SQL based gitu. Ada bootcamp tertentu yang ngajarin database-nya NoSQL gitu ya. Kalau kita SQL based database karena kita anggap itu yang paling banyak dan yang paling untuk beginner. Yang kedua programming language berbasis object oriented programming, itu yang kita ajarin kedua, karena lagi-lagi good untuk fundamental dan lowongan kerjanya banyak banget gitu. Java, C# apapun deh yang object oriented programming. Lalu berikutnya kita arahkan dia lebih ke web platform ya, web application gitu kan. Application sendiri kan banyak, ada standalone, ada desktop, ada web gitu, ada mobile dan ya lain-lain lah gitu.
Nah, kita lebih arahkan mereka untuk web. Jadi yang terakhir itu kita pakai web framework sih, web development framework ya. Ya, sekali lagi itu basicnya. Maksudnya secara kategori aja. Tapi ngomonginnya apakah harus Java, harus SQL Server atau Oracle, tergantung lagi bendera perusahaannya apa gitu. Itu kan brand ya. Itu kan brand gitu. Kalau boleh dibilang syarat kamu berpakaian ke kantor apa sih? Ya celana panjang, kemeja gitu kan. Analoginya. Kemejanya merek apa ya bisa beda-beda gitu. Warnanya tergantung ketentuan gitu kan. Lebih kayak gitu ya. Ya penyesuaian diri sih. Penyesuaian ya. Kita sih untuk sekarang utamanya bootcampnya untuk bendera Spring Boot ya, Java sama .NET Core, .NET Framework ya, untuk dengan menggunakan C# untuk kita awalnya basicnya di situ gitu. Tapi saya sama atasan juga udah punya planning nanti untuk penambahan yang lain-lain seperti Node.js, Golang dan lain-lain. Cuman kebetulan permintaan banyak klien juga 2 itu dulu, jadi kita masih cukup sibukin itu. Yang baru-baru lagi under development lah ya gitu. Ongoing. Oke. This is the last but not least, suggestion atau saran untuk para calon developer. Pina dulu deh. Dua-duanya ngasih Pina dulu. Boleh. Sorry, gue banyak ngomong nih. Enggak apa-apa. Boleh, Saran buat calon developer? Buat calon developer. Yap. Kandidat gitu buat yang baru masuk. Buat kandidat-kandidat lebih ke sebenarnya gini. Kenalin dulu dirinya. Gitu sih. Apakah mau terjun ke IT ini ikut-ikutan tren atau emang diniatin dari diri dia sendiri? Karena prosesnya kan kita belajar. Kalau dibilang IT itu nggak bisa kata stop belajar sebenarnya. Kita yang berpengalaman pun pasti terus belajar. Skill itu pasti terus kita kembangin. Kalau tipikal orangnya tidak mau atau bosan untuk belajar, kayaknya kurang cocok sebenarnya. Daripada dipaksakan kan menghabiskan waktu gitu kan. Developer itu mahasiswa seumur hidup. Itu. Never stop learning. Kalau tipikalnya yang bosen udah capek lelah dengan belajar, nggak akan cocok sebenarnya. Mau dipaksakan gimana pun nggak akan cocok. Sebenarnya nggak cuma developer sih. Semua kategori pekerja yang kalau di departemen ketenaga kerjaan bilang itu yang kategorinya core atau non core. Seluruh profesi yang masuk kategori core itu never stop learning. Nggak boleh berhenti. Dokter, pengacara, accountant, desainer itu masuk ke kategori core. Ya apalagi ini juga teknologi juga. Itu makanya. Yang ada terus beberapa berkembang terus gitu loh. Makanya bilang kenali dulu dirinya. Kalau emang tipikalnya yang bosan untuk belajar, lelah untuk belajar, lulus kuliah udah capek nggak mau belajar lagi, ya janganlah. Daripada buang-buang waktu lu di dunia IT kan, gitu. Tapi kalau iya, ya berarti ayo gitu. Tipikalnya gitu sih sebenarnya. Oke. Untuk permulaannya itu sih. Iya. Simple sih, tapi strong enough kok. Maksudnya reasonnya ya strong enough dan clear enough juga untuk kenali diri sendiri sih. Tapi banyak yang setuju. Anak-anak yang masuk bootcamp itu justru nggak kenal sama diri sendiri. Kenapa? Karena ada beberapa begitu ikut coba-coba mungkin kesini kan. Nah ikut ternyata nggak kuat pas kayak presentasi izin sakit perut, izin lemah. Honestly, alasannya ini kan kita ngomongin pilihan ya masuk IT ya. Come on, maksudnya di real life gitu ya, nggak cuman milih bootcamp ya. Betul. Milih apapun, mulai dari pilih sekolah, pilih fakulti, pilih jurusan, bahkan sampai pilih pasangan. Berapa banyak sih orang yang salah pilih dalam hidupnya? Ya karena kayak si Vina bilang, dia nggak coba mengenal diri sendiri, tapi lebih ke bawah harus. Ya sebenarnya kan kalau diri sendiri ya karir apa selama kerjaannya bagus, halal ya, kenapa apapun itu sebenarnya diri kamu, tapi karena dia kena pengaruh kata teman saya suruh kesini kata orang tua. Jadi anaknya itu kadang-kadang suka memilih hal yang bukan passionnya dia. Gitu. Jadi itu yang tadi si Vina coba sampaikan gitu, karena memang sampai ke dunia kerja pun banyak penyesalan. Udah di kampus fakultas ganti-ganti, masuk kerja karir ganti-ganti, itu nggak langka kasus seperti itu. Banyak nggak langka. Wah banyak sekali, bahkan tergolong banyak. Saya sempat pernah gitu ini. Jadi ada kasus ya. Jadi dia, saya juga nggak sebut nama. Ada seseorang itu yang usianya sebenarnya 2 tahun lebih tua dari saya. Dia sebagai auditor, tapi sebenarnya karirnya udah oke, gajinya segala macam udah good enough. Cuman kayaknya ya dia mulai ketortur dengan kerjaan auditornya karena dia merasa itu bukan gue banget. Ketortur aja. Ya jadinya dia keliling ke
itu kenapa kenal Indocyber juga, dia Ya. keliling ke banyak perusahaan, saya mau daftar bootcamp. Orang-orang rekruternya udah bingung gitu, kok udah segini kamu gitu, kamu mau Sumur belok karir gitu, banting Iya, setir banting gitu. setir. Ini mulai lagi loh dari awal awal, gitu loh gitu. nol lagi. Wah tapi ya better nothing deh, saya udah nggak tahan gitu contohin doang gitu. Tapi sedangkan ya auditor lainnya fine aja gitu. Oke. Cuman maksud si Vina jangan gitu. Dulu kita suka ada filosofi lucu ya, suka bilang maaf nih, cuman agak lucu nih ya. Heeh. Lebih baik putus pas pacaran daripada cerai pas udah nikah. Itu filosofi kita ya. Iya serius. Jadi banyak yang karena banting setir, karena awalnya tuh nggak jadi diri sendiri aja, Iya. ngikut arus aja. Iya, gitu. iya. Itu Ya, banyak sih. Mau nikah sama seseorang yang sebenarnya lu nggak suka gitu, yang nggak pas sama lu kan kayak Udah, gitu sama katanya aja. udah iya, nikah benar, aja benar. daripada Nah. udah umur segini segala macem. Kalau dari nasihat saya lagi, yang kedua itu penting banget yang urusan. Yang kedua, kenali bedanya hobi sama passion. Iya. Yap. Beda ya. Jadi Oke. banyak orang yang pikir, oh saya gini, Betul. saya hobi makan gitu loh, kuliner, tapi berkarir jadi di kulineri, masak, manage Enggak. restoran gimana itu Iya, hal iya, yang iya, beda beda. gitu. Iya. Ya balik lagi nih pakai perumpamaan pacaran. Everybody having fun when dating, pacaran kan. Iya, Tapi iya, pas iya. menikah, it's all about tanggung jawab. Iya. Yap. Kata Chef Juna juga, Iya betul. kata Chef Juna juga kerja ketika masak untuk keluarga itu all about masaknya, katanya bumbu utamanya apa, cinta katanya. Ya elah. Tapi kalau lu kerja di restoran profesional, di mana Mana ada mana cintanya? cintanya sama head chefnya udah teriak-teriakan, Iya, udah iya. sibuk sekali. Cinta mana tuh, tamu ratusan saya nggak kenal semua mukanya. Itu udah Udah lain, beda itu udah lagi. profesional. Iya, Nah iya, itu betul, passion. Menurut saya, jadi kalau diartiin gimana? Hobi itu atau sesuatu yang menyenangkan, pacaran ya kita bilang ya, itu suatu activity yang justru kita pelarian, kita mau nurunin stres, kita jenuh mungkin belajar atau apa sehari-hari Iya. kerja, Nice. kita mungkin ketemu pacar kita atau ketemu Ya. ketemu hobi kita, itu stresnya lower down, cool down. Tapi passion tuh bukan begitu. Yap. Passion itu justru kita yang namanya pekerjaan apapun, yang namanya cari nafkah, Whatever nggak mungkin nggak ada happens, stres ya, ya. whatever Nggak mungkin nggak ada happens, stres, pasti ada stres. Tapi yang namanya passion itu, baik lu istri lu atau Yap, pekerjaan yap, lu, yap, yap. semua positifnya lu bisa syukurin, semua negatifnya lu bisa toleransi. Toleransi, ya betul. Wow. Ya gitu. wow, Nah pertanyaannya, toleransi nggak nih kayak tadi Vina? Kita siap nih belajar programming, siap nggak kerjanya ini kurangnya di sini? Oke. Lalu positifnya apa? Ya. Karena programmer itu bagian dari kerjaan core ya, seperti dokter, pengacara dan lain-lain. Mohon maaf aja nih, saya agak bandingkan gitu ya Yap. dua pekerjaan ya, kayak sama pekerjaan yang non core. Mungkin seorang labor gitu ya di sebuah factory gitu ya. Mungkin atasannya cukup makan waktu 1 minggu untuk ngajarin dia. Prosedurnya begini nih, kamu pasang barang, angkat barang seperti ini, Yap. gini. Dia udah paham. Oke. Angkat barang segala macam dia udah paham. Terus that's it. Apa maksudnya? Dia udah bisa. Nanti suatu hari dia mulai tua datang karyawan baru nih yang lebih muda, lebih Ya, segar, ya, lebih ya, fit. ya, ya. Dalam waktu 1 minggu dia udah kesusul. Hmm. I'm so sorry ya, di mata atasannya juga saya nggak terlalu kehilangan kamu kalau kamu resign. Yap. Karena kamu tuh expendable. Hmm. Gitu loh. Sedangkan seorang pengacara segala macam mau udah tua juga itu pengalamannya Yap, wah banget. yap, Kamu yap, tuh yap. non expendable. Kamu tak tergantikan. Pengalaman 5-6 tahun belajar dan berpengalaman itu, you're not replaceable. Jadi untuk anak-anak yang melakukan kerjaan core ini, kita termasuk salah satu programmer, Ya. di dalam hati you can lebih feel safe, nggak perlu insecure. Lu tuh pinter, Yap. you know you smart gitu loh. Dan dunia butuh lu, bukan lu ngemis ke dunia untuk tolong dong saya mau cari nafkah gitu. Tapi Indonesia butuh lu. Oke. Indonesia butuh lu. Kalau nggak kita development, kan IT salah satu bagian sektor development kan dalam negara kan butuh untuk bisnis. The world needs you gitu loh. Bukannya mau sombong ya, tapi semua developer di sini ya, yang baik di sini atau di company lain yang udah levelnya mid ke atas itu, kita udah bukan lagi hunting job gitu. Mikir kita LinkedIn aja, diem, we're not seeking. Chat. Itu rekruter udah spam. Ya. Ya, Baru bikin akunnya aja udah spam. Wah, ini lebih sombong lagi dia. Baru bikin akun. Oke, kalau kita lagi fresh graduate, kita yang tolong dong. Iya benar. Saya mau kerja gitu. Begging. Jadi buat yang fresh graduate itu kedua ya, ngenain passion. Yang ketiga, jangan patah semangat ya. Kamu fresh graduate, nanti kalau kamu meet, kamu berhak untuk lebih sombong Yap. gitu. Dan jangan patah semangatnya. Kenapa? Menurut saya ini, saya ngerti ya kebutuhan marketing di dunia, tapi kadang-kadang cara orang mengadvertise sesuatu bisa sedikit racun, saya bilang. Iya. Contohnya Yap, begini, yap. kita akan menemukan banyak gitu di toko buku atau bahkan PDF digital atau bahkan di Udemy atau segala macam yang mungkin tutornya bikin cover booknya ini
jago JavaScript dalam waktu 24 jam. Iya. Saya kasih tahu nggak ada yang jago JS dalam waktu 24 jam. Ya, jadi itu advertise supaya, saya cara gampang nih sukses nih. Saya baca, kemungkinannya cuma 2. Antara bukunya tipis banget, cuma ceritain seperberapanya JavaScript, atau memang bukunya tebal, rich, anaknya baca. Kok saya udah 2 hari belajar, masih nggak jago-jago. Ini pasti orang lain jago, saya aja yang bodoh di sini. Saya nggak mau belajar ya, saya menyerah. Padahal Balik sebenarnya lagi. bukan salah di dia. Itu nasihat saya. Walaupun nih mungkin bootcamp segala macam, pelatihan kampus mungkin kesannya keras, tapi sebenarnya everybody melewati itu. Saya juga pernah junior, saya juga pernah pernah ngalamin. Nggak mungkin langsung di sini. You cuman jangan menyerah, jangan pantang menyerah. Betul. Terus gitu loh, maksudnya jangan pernah gampang patah semangat gitu. Gampang quit ya, jangan quitters ya. Karena kalau biasa kan orang nasihatin klasik cuman kamu yang rajin basic ya. Cuma rajin. Rajin itu sebenarnya kompleks ya. Ada orang yang rajin ngelakuin suatu tindakan tiap hari. Contohnya nih, saya punya temen ya, dia demen sekali main bola gitu. Dia latihan tiap hari gitu. Jago dan orangnya talent. Itu rajin kan? Suatu hari dia kalah, udah di stop, nggak mau main lagi. Ya, ngerti kan? Jadi ada orang yang give up-nya gampang. Gitu. Setiap orang pasti pernah jatuh, pernah dikomplain gitu. Masalahnya dia bangkit lagi atau enggak. Jadi itu saya saranin juga buat yang generasi muda, baca bukunya Angela Duckworth, Grit ya. Kegigihan, pantang nyerah gitu. Itu core-nya sebenarnya di situ. Itu kerjaan apapun butuh gitu. Gitu. Masalahnya saya ngelihat semakin turunnya generasi itu gampang menyerahnya lebih gampang gitu. Saya nggak bilang semua ya, tapi cenderung lebih gampang gitu. Menurut saya juga, saya introspeksi sih, saya dibanding generasi ayah saya gitu atau kakek saya cenderung yang lebih manja gitu, yang lebih gampang nyerah gitu. Jadi saya rasa untuk yang generasi baru jangan gampang give up juga. We're all untuk dapat sukses through difficulties gitu. Jadi kalau ada teman kamu yang ngomong saya sukses nih gitu, tapi saya gampang, lu aja payah gitu. Saya sukses tanpa lewat jalanan berbatu. Itu karena kebiasaan masyarakat kita yang mau keren ya. Padahal sebenarnya dia juga dulu difficulties lewat. Cuman biar kerasanya keren di depan teman-temannya, mungkin kan dia bilang, lu aja tuh yang cupu gitu kan, mau ngeledek gitu kan. Padahal sebenarnya enggak gitu. Semua orang lewatin difficulties, cuman nggak ada yang mau cerita dulu nangis-nangis darahnya gimana. Aja gitu kan. Nggak dipublish. Emang ada yang tahu dulu dia gitu kan? Nggak ada yang tahu. Sugarcoat atau apalah gitu. Iya. Mereka ngeliatnya udah oke-nya aja kan. Wow. Thank you so much, Mbak Vina. Sama-sama. Berapa menit ini, ya ampun ya. Oke, berarti ini udah sampai di ujung podcast kita di episode perdana ini. Ini termasuk perdana yang wow sih menurut gue sih. Karena berapi-api banget ini. Moga-moga nextnya juga wow, sequelnya juga wow. Oh iya dong, pastinya dong. Pasti dong. Pastinya dong. Oke, berarti untuk setiap orang yang mau ikut bootcamp di Indocyber Global Technology bisa langsung ke website kita di www.indocyber.co.id. Di situ semua lengkap informasinya tentang bootcamp, dan kita mau pamit Tech Convo by Indocyber pada episode perdana saat ini. Gua Jordan Lesnusa. Bobby. Vina. Bye bye.